Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya di kehidupan kita, serta salawat dan salam tak lupa juga kita panjatkan ke Nabi Muhammad SAW. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 dengan dosen pengampu Ibu Irianti. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Psikologi A 2020 dengan anggota sebagai berikut. Ada saya sendiri, Arindia Apriliani dengan NIM 200207025, lalu ada Amira Fadila dengan NIM 200207018, ada Alika Alderajat dengan NIM 200207015, dan ada Azim Makimudin dengan NIM 200207039. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori eksistensial. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Azim. Kepada Azim, saya persilahkan. Kepada Anin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi eksistensial. Martin Heidegger dan Karl Jasper dipandang Barat sebagai pencipta filsafat eksistensial dalam abad ini. Ide pokok dalam antologi Heidegger ialah bahwa individu adalah suatu yang ada di dunia. Barat menyebut antologi Heidegger suatu teori medan tentang ada. Manusia memiliki eksistensi dengan mengada di dunia, dan dunia memiliki eksistensinya karena terdapat suatu ada yang menyikapinya. Ada dan dunia adalah satu. Lanjut. Fenomenologi adalah deskripsi tentang data. Secara harfiah disebut yang terberi tentang pengalaman langsung. Fenomenologi berusaha memahami dan bukan menerangkan gejala-gejala. Fenomenologi dipakai untuk meneliti gejala-gejala dari proses-proses psikologi seperti persepsi, belajar, ingatan, pikiran, dan perasaan, tetapi tidak digunakan untuk meneliti kepribadian. Sebaliknya, psikologi eksistensial telah menggunakan fenomenologi untuk menjelaskan gejala-gejala yang kerap kali dipandang sebagai wilayah bidang kepribadian. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azim yang telah mempresentasikan materinya. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya akan dipresentasikan atau disampaikan oleh Alika. Kepada Alika saya persilahkan. Baik, terima kasih Anin. Boleh di next. Selanjutnya, psikologi eksistensial ini dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan empiris, yaitu tentang eksistensi manusia. Nah, apa itu ilmu pengetahuan empiris? Empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami, serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan, lalu menggunakan metode analisis fenomenologis. Nah, fenomenologi ini merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Lalu, psikologi eksistensial ini mengganti konsep kausalitas dengan konsep motivasi. Motivasi ini selalu mengandaikan penahanan atau kesalahpahaman. Motivasi dan pemahaman merupakan prinsip-prinsip operatif dalam analisis eksistensial tingkah laku. Erat hubungannya dengan keberatan yang pertama adalah penolakan keras psikologi eksistensial terhadap dualisme antara subjek atau jiwa dan objek seperti badan, lingkungan, atau benda. Boleh di next. Selanjutnya ada struktur eksistensial. Yang pertama, ada mengada di dunia. Dalam teori ini disebut being in the world,
Jadi konsep psikologi eksistensial ini menunjukkan dan mempelajari mengenai kesatuan pribadi dan lingkungan yang dapat dilihat dan diperhatikan secara nyata di dunia ini. Nah, setiap individu memiliki sifat ada dan berpotensi eksistensinya di dunia, yakni menyatu antara objek, pribadi, dan dunia. Contohnya seperti perasaan terisolasi dan keasingan diri dari dunia tidak hanya dialami oleh individu yang terganggu secara patologis, namun juga banyak terjadi pada individu atau pada masyarakat yang tinggal di suatu daerah yang modern, baik dari cara hidup maupun dari segala pendukung di sekitarnya, seperti alat-alat yang digunakan dalam keseharian dan pandangan orang sekitar secara umum. Itu sebabnya setiap manusia awalnya mengalami keterasingan, yakni ketika lahir dan akhirnya dikenalkan oleh dunia luar, dan segala isinya hingga menjadi pribadi yang sehat dan hidup dalam hubungan antar manusia. Nah, teman-teman, jadi dari mengada di dunia ini, setiap individu itu pada awalnya harus beradaptasi dengan dunia alamiah yang membutuhkan komunikasi dengan orang lain sebagai manusia yang benar-benar mengada di dunia, serta hubungan dilakukan secara sadar dan menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman hidup. Jadi, setelah beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang lain, itu menunjukkan bahwa kita nyata ada di dunia dan menjadikannya sebagai pengalaman hidup. Nah, yang kedua ada dasar eksistensi. Manusia dapat hidup dengan bebas, akan tetapi bukan berarti tanpa adanya batas-batas. Salah satu batas adalah dasar eksistensi kemana orang-orang dilemparkan. Kondisi keterlemparan ini, yakni cara manusia menemukan dirinya dalam dunia yang menjadi dasarnya merupakan nasibnya. Contohnya, seperti kita sebagai manusia harus menerima diri kita sebagai wanita atau laki-laki. Jika kita menentang hal tersebut, maka kita memilih cara ada di dunia yang tidak autentik dan akan menimbulkan rasa bersalah. Keterlemparan juga diartikan sebagai keadaan diperdaya oleh dunia dengan akibat orang-orang menjadi terasing dari dirinya sendiri. Nah, yang ketiga ada rancangan dunia. Rancangan dunia ini istilah Binswanger untuk menyebut pola yang meliputi cara ada di dunia seseorang individu. Rancangan dunia seseorang menentukan cara bagaimana ia akan bereaksi terhadap situasi-situasi khusus, serta ciri, sifat, dan simptom macam mana yang akan dikembangkan. Batas-batas dari rancangan tersebut mungkin sempit dan mengerut atau mungkin lebar dan meluas. Binswanger memberi contoh beberapa rancangan dunia yang sempit dan ditemukan dalam diri pasiennya. Seorang pasien dibangun sekitar kebutuhan akan kontinuitas. Segala sesuatu yang merusak kontinuitas seperti jurang, penyobekan, atau pemisahan mengakibatkan kecemasan yang hebat. Mungkin materinya sudah selesai, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alika yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada cara-cara ada di dunia. Ada banyak cara yang berada untuk ada di dunia. Setiap cara merupakan cara desain memahami, menginterpretasikan, dan mengungkapkan dirinya. Seorang individu yang hidup untuk dirinya sendiri telah memilih suatu cara tunggal dalam eksistensi, sedangkan orang yang menjadikan dirinya tenggelam di tengah orang banyak telah memilih cara anonimitas. Biasanya orang tidak hanya memiliki satu cara eksistensi, tetapi banyak. Lalu selanjutnya ada eksistensial. Sifat-sifat yang melekat ini disebut eksistensial. Di antara eksistensial yang lebih penting yang dibicarakan oleh Bos adalah spasialitas, temporalitas, badan, eksistensi dalam dunia milik bersama, dan suasana hati atau penyesuaian. Lalu ada spasialitas eksistensi. Spasialitas tidak sama dengan ruangan fisik atau psychical space. Keterbukaan dan kejelasan merupakan sifat spasialitas yang sejati dalam dunia manusia.
Lalu selanjutnya ada temporalitas eksistensi. Temporalitas bukan waktu menurut jam atau penanggalan. Temporalitas juga bukan serangkaian titik sekarang yang tanpa akhir seperti dalam fisika. Waktu selalu ada dalam dunia untuk digunakan atau dihabiskan sebagaimana dikehendaki oleh orang. Waktu selalu berupa memiliki waktu untuk atau tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan sesuatu. Waktu untuk ini sangat penting bagi manusia. Waktu pada manusia juga memiliki sifat yang dapat didapatkan. Kita menggunakan kata-kata seperti sekarang, dahulu, dan kapan untuk menunjukkan waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Lalu selanjutnya ada badan. Badan didefinisikan sebagai ruang lingkup badania dalam pemenuhan eksistensi manusia. Badan tidak terbatas pada apa yang ada dalam kulit, tetapi memperluas sepanjang hubungan individu dengan dunia. Bos mengatakan tentang perpanjang badan atau bodying force dalam cara-cara ada di dunia. Eksistensi manusia di dunia sebagai milik bersama. Psikologi eksistensial kadang-kadang dituduh bersifat solipsistis, yakni memandang setiap individu hidup tertutup dalam dunia pribadinya, tidak tahu menahu tentang dunia tempat orang lain hidup. Eksistensi manusia tidak pernah bersifat pribadi, kecuali dalam kondisi patologis tertentu. Eksistensi manusia selalu merupakan berbagai dunia satu sama lain. Lalu ada attunement atau suasana hati. Ini merupakan suatu eksistensial yang sangat penting karena menjelaskan mengapa keterbukaan kita pada dunia mengembang dan menyusut, dan mengapa keterbukaan kita itu menjelaskan gejala-gejala yang berbeda dari waktu ke waktu. Cara manusia tinggal di dunia selalu disesuaikan dengan salah satu suasana hati. Suasana hati itu sendiri adalah salah eksistensial, potensi-potensi yang melekat dalam setiap eksistensi manusia. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amira. Kepada Amira, saya persilahkan. Terima kasih Anindya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi dinamika dan perkembangan eksistensi. Sebelumnya, apa sih dinamika eksistensi itu? Psikologi eksistensial tidak mengonsep tingkah laku sebagai akibat dari perangsangan luar dan kondisi badaniah dalam manusia. Seorang individu bukan makhluk yang terdiri dari insting-insting, kebutuhan-kebutuhan, dan dorongan-dorongan, tetapi individu itu memiliki kebebasan untuk memilih dan yang pasti bertanggung jawab atas eksistensinya sendiri. Manusia dapat mengatasi baik lingkungan maupun fisiknya apabila manusia itu memilih begitu. Bagaimanapun juga, manusia dapat mengatasi luka yang dialami dari masa kanak-kanak dan serangan yang terjadi kemudian terhadap eksistensinya. Individu dapat mengubah diri mereka dari yang awal mula eksistensialnya sakit menjadi sehat. Pasti ada kemungkinan untuk mengubah eksistensi individu. Tetapi ada yang tidak dapat diatasi dan dielakkan oleh manusia, yaitu rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini termasuk dalam eksistensial. Artinya, rasa bersalah termasuk dalam ciri fundamental dari Dasein. Dan yang kedua ada rasa ngeri. Rasa ngeri terhadap ketiadaan. Ketiadaan adalah suatu kehadiran tidak ada dalam ada. Ketiadaan selalu ada di sana, menakutkan, misterius, dan menguntit di belakang. Kemudian jauh ke dalam ketiadaan berarti kehilangan, atau ada seseorang menjadi tidak ada. Kematian itu ialah ketiadaan yang mutlak, tapi ada cara lain yang kurang mutlak seperti pengasingan. Kemudian kita masuk ke perkembangan. Nah, bagaimana sih perkembangan eksistensi itu? Nih, orang dapat bertindak hari ini seperti kemarin atau seperti dalam masa kanak-kanak. Karena ia merasa bahwa apa yang telah dijumpai sekarang sama dengan yang dijumpainya pada masa lampau. Dengan demikian, orang tersebut telah dikatakan telah termotivasi oleh masa lampau. Tapi motivasi juga ditentukan oleh ada di dunia sekarang. Temporalitas eksistensi meluas atau mengerut untuk memasukkan lebih banyak atau sedikit masa lampau dan masa depan. Eksistensi
bukan statis, tapi selalu berada dalam proses menjadi suatu yang baru. Mentransendensi atau mengatasi diri sendiri. Tujuannya untuk menjadi manusia sepenuhnya, yakni dengan memenuhi semua kemungkinan Dasein. Tentu ini merupakan suatu proyek tanpa kesudahan dan kesia-siaan, karena pilihan terhadap salah satu kemungkinan selalu berarti penolakan terhadap kemungkinan lainnya. Kehidupan manusia ada di dunia ini berakhir dalam kematian. Seorang ilmuwan menunjukkan bahwa kematian bukan soal pilihan, tapi manusia akan tetap hidup sampai waktunya tiba dan menjumpai kematian. Jadi, eksistensi manusia disebut ada sampai mati. Boleh di next? Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu penelitian khas dan metode penelitian. Yang pertama ada analisis fenomenologis. Dalam metode ini menjelaskan pengalaman dalam bahasa pengalaman. Bahasa pengalaman adalah konkret, bukan abstrak. Biasanya kosakatanya diambil dari kata-kata yang biasa dipakai oleh kita sehari-hari ini, bukan istilah analisis. Ini tidak boleh menggunakan metode introspeksi klasik yang digunakan oleh para psikolog eksperimental untuk meneliti unsur kesadaran. Walaupun laporan ini bisa diberikan oleh seorang subjek dalam suatu penelitian, tapi prosedur yang digunakan yaitu penelitian melakukan suatu analisis atas laporan verbal dan tingkah laku subjek. Ini bisa membedakan antara laporan dari subjek yang naif dengan laporan dari fenomenolog yang berpengalaman. Nah, ada dua metode yang dilakukan dalam fenomenologis. Yang pertama ialah validasi intrasubjektif, yaitu peneliti mengadakan subjek penjelasan tentang tingkah laku yang sama dalam berbagai situasi, dan terdapat konsistensi di antara deskripsi itu. Maka ini mengukuhkan validitas pelajaran tersebut. Dan yang kedua, ada metode validasi intersubjektif. Berarti beberapa fenomenolog yang terlatih secara terpisah menggambarkan gejala yang sama dan hasilnya akan dibandingkan antara satu sama lain. Yang kedua yaitu ada Dasein analysis versus psikoanalisis. Beberapa ilmuwan merasa dekat dengan psikoanalisis sebelum mereka menjadi psikiater eksistensial. Maka inferensi yang ditarik dari penelitian fenomenologis dibandingkan dengan inferensi yang ditarik oleh psikoanalisis. Maaf, Mir, suara kamunya hilang. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu erotisme anal. Orang yang mengalami erotisme anal yaitu dengan gigih mempertahankan diri atau pantang menyerah. Analisis eksistensial pertama menanyakan rancangan dunia. Ini merupakan dasar analitas. Sifat dasar dari bentuk eksistensi ini adalah kerakusan, yakni melemparkan diri dari makanan. Contoh dari erotisme anal yaitu pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan. Yang keempat yaitu sifat kikir. Orang yang kikir adalah orang yang tertarik untuk memenuhi pundi-pundinya dengan uang. Penimbunan dan sifat kikir hanya akibat dari orientasi pengisian
atau feeling orientation. Karena bila orang kikir menyumbangkan uangnya, maka orang itu akan cemas. Orang yang kikir juga senang menangani dan menghidupi uangnya secara rahasia. Maka satu-satunya hidup dan cintanya orang kikir adalah emosi dan uang. Contoh orang yang kikir adalah membangga-banggakan harta yang ia miliki. Dan yang terakhir ada the sense analysis tentang mimpi. Mimpi adalah cara lain dari ada di dunia. Isi dari mimpi harus diterima sebagai hal-hal yang memiliki arti dan isi penuh sebagaimana dirasakan dalam pengalaman orang yang bermimpi. Mimpi dan kehidupan sadar bukan merupakan bidang eksistensi yang sama sekali berbeda. Jadi, cara eksistensi seseorang yang tergambar dalam mimpi kerap kali meniru cara eksistensi seseorang dalam kehidupan sadarnya. Menafsirkan tingkah laku entah dalam mimpi atau dalam kehidupan sadar sebagai hasil dari dorongan dan insting sama saja menggambarkan manusia sebagai korban dorongan kekuatan dari dalam maupun luar, seperti semua objek lainnya. Suatu penggambaran yang ditolak oleh psikologi eksistensial. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Dicukupkan saja sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.